Kontrak sudah disiapkan, Real Madrid punya striker nomor 9 baru untuk musim depan. Real Madrid tampaknya telah mengambil keputusan tegas mengenai masa depan lini serang mereka, meskipun bursa transfer musim panas masih terbuka dan sejumlah pemain disebut-sebut bakal hengkang. Salah satu nama yang tidak akan ikut dalam arus keluar adalah Gonzalo Garcia. Namun semuanya berubah ketika dia mendapatkan kesempatan tampil dalam ajang Piala Dunia antar klub FIFA musim panas ini dan bahkan menjadi top skor di turnamen tersebut. Gonzalo Garcia yang sebelumnya hanya masuk skuad atas pertimbangan rotasi, justru tampil sebagai bintang turnamen. Dia mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 6 pertandingan dan bahkan mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak bersama. Hal ini membuat pelatih kepala Xabi Alonso meyakini bahwa sang pemain layak mendapat tempat di skuad utama musim ini, yang sekaligus bisa mengakhiri pencarian striker baru Los Blancos. Klub juga diyakini telah menolak beberapa tawaran dari klub-klub La Liga lain, termasuk Getafe, karena percaya bahwa Gonzalo Garcia bisa memainkan peran penting untuk masa depan tim. Keyakinan Alonso terhadap Gonzalo Garcia disebut sebagai faktor penentu. Pelatih anyar ini telah melihat kedewasaan permainan Gonzalo Garcia selama turnamen dan merasa bahwa pemain tersebut sudah siap tampil di level tertinggi sepak bola Spanyol. Gonzalo Garcia juga disebut sangat berambisi untuk mengambil alih nomor punggung 9 yang sebelumnya dikenakan oleh Kylian Mbappe. Sejak Mbappe berpindah ke nomor 10, jersey legendaris itu belum memiliki pemilik. Tottenham Hotspur lepas tawaran perdana, Real Madrid tetapkan harga jual Rodrigo. Masa depan Rodrigo di Real Madrid semakin memanas, dan menurut laporan terbaru, Tottenham Hotspur telah melayangkan tawaran pertama untuk striker Brasil tersebut. Madrid dilaporkan siap melepasnya dengan harga minimal 70 juta euro, sementara Liverpool dan Chelsea juga memantau situasi ini dengan seksama. Kehadiran bintang-bintang muda seperti Vinicius, Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, serta Gonzalo Garcia, yang terus menunjukkan kemajuan, membuat posisinya sebagai starter semakin terancam. Real Madrid telah menetapkan harga jual yang jelas, mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran minimal 70 hingga 80 juta euro. Meskipun angka ini cukup tinggi, sejumlah klub besar Liga Premier tetap menunjukkan ketertarikan. Tottenham yang baru saja kehilangan legenda mereka Son Heung-min, dianggap sangat membutuhkan penyerang baru dan menganggap Rodrigo sebagai pilihan ideal. Sementara itu, Liverpool juga menyebut Rodrigo sebagai opsi cadangan jika mereka gagal merekrut Alexander Isak dari Newcastle. Rodrigo, dengan pengalaman internasional dan bakat yang telah terbukti, menjadi incaran tepat bagi mereka, terutama setelah sukses yang diraih di Piala Dunia antar klub. Saat ini, meski masih berlatih bersama tim, masa depan Rodrigo di Real Madrid semakin kabur, dan banyak pihak yang menunggu perkembangan lebih lanjut dalam beberapa pekan mendatang. Butuh banyak talenta lini tengah, Real Madrid siap bajak Enzo Fernandez dari Chelsea. Real Madrid dikabarkan tengah memantau gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, untuk kemungkinan transfer pada musim panas ini. Ketertarikan itu dilaporkan oleh Vicajes yang menyebut bahwa Los Blancos adalah pengagum lama pemain asal Argentina tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu tampil solid sepanjang musim lalu bersama Chelsea. Dalam 53 penampilannya di semua kompetisi, ia mencatat 9 gol dan 17 assist, kontribusi signifikan bagi lini tengah The Blues. Real Madrid melihat Enzo Fernandez sebagai sosok yang bisa memperkuat skuad Xabi Alonso dalam jangka panjang. Namun, kontraknya yang masih berlangsung hingga 2032 dipastikan akan membuat negosiasi tidak mudah. Enzo Fernandez membuktikan kualitasnya musim lalu, tak hanya dalam aspek menyerang, tetapi juga pertahanan. Di Premier League, ia mencatatkan 65 tackle, 43 blok, dan 13 intercept, menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga lini belakang Chelsea. Selain itu, ia mencatat akurasi operan sebesar 79,9% di kasta tertinggi Inggris, menegaskan kemampuannya dalam mendistribusikan bola dari lini tengah. Kemampuan bermain fleksibel, sebagai gelandang bertahan, menyerang, maupun box-to-box, menjadi nilai tambah yang membuatnya cocok dengan gaya permainan dinamis yang diusung Xabi Alonso di Real Madrid. Energi dan mobilitas yang dimiliki Enzo Fernandez dinilai bisa memberi dimensi baru bagi lini tengah Real Madrid. Ia dikenal mampu merebut bola lewat tackle yang tepat serta tak ragu menyapu bola saat tim dalam tekanan. Enzo Fernandez juga memiliki kemampuan melepas tembakan jarak jauh dan visi untuk menciptakan peluang dari lini kedua. Dengan usianya yang baru 24 tahun, potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh.
jika transfer ini terrealisasi, Real Madrid tak hanya mendapatkan pemain siap pakai, tetapi juga aset jangka panjang untuk proyek generasi skuad mereka di bawah arahan Xabi Alonso. Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini. Walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain, pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid. Namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini. Sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian dua musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid.
Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola, Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang.